Tepat di tahun 1995. Sebut saja di sini namanya Pak Sanusi. Di tahun itu masalah ekonomi menjadi faktor yang menentukan pola pikir atau sudut pandang tentang kehidupan bagi setiap orang. Banyak orang yang tidak bisa berpikir panjang sampai akhirnya terjerumusnya ke sebuah lembah kesesatan karena dukungan keadaan. Nah, pada tahun 1999, di ibu kota ada demo besar-besaran saat penurunan era baru ke era demokrasi. Pak Sanusi saat itu berada di Jakarta. Beliau merintis usaha di sana. Namun karena adanya demo itu, usaha yang ia miliki menjadi kacau balau. Hampir setiap ruko yang dia punya hancur tanpa sisa. Sebuah ujian berat bagi Pak Sanusi yang membuat dia harus merelakan kalau usahanya itu benar-benar hancur tanpa sisa. Beliau masih bersyukur, alhamdulillahnya dia masih diberikan keselamatan dari amukan demo yang begitu luar biasa. Mau tidak mau, Pak Sanusi dan keluarganya harus kembali ke kampung halaman tanpa sedikit pun uang yang ia bawa. Ketika sampai di kampung halaman, Pak Sanusi benar-benar terpuruk. Aset-aset yang dimilikinya berada di ruko, tapi tidak satupun yang dapat ia bawa. Sampai ketiga anaknya harus merasakan dampaknya, yaitu harus putus sekolah. Tidak terbayangkan bagaimana keadaan Pak Sanusi waktu itu. Jakarta, tempat di mana ia merintis usahanya dari nol sampai bisa sukses, tapi sudah hilang dalam waktu sekejap. Semenjak keluarga Pak Sanusi pulang ke kampung, hampir 1 tahun, anak-anaknya tidak melanjutkan pendidikan lantaran mengurus surat kepindahan dari Jakarta ke kampung membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pak Sanusi pun harus pikir otak bagaimana caranya agar keluarganya bisa bertahan hidup. Skill yang dimilikinya di bidang dagang, sementara di kampung halamannya usaha bentuk dagangan memang tidak mudah, apalagi lingkungannya, yaitu lingkungan orang tani. Waktu itu orang tuanya Pak Sanusi meminta kepada Pak Sanusi untuk membantunya di sawah. Namun Pak Sanusi tidak mau menggarap sawah milik orang tuanya. Tapi karena keadaan yang memaksanya, sampai akhirnya Pak Sanusi merasakan bagaimana rasanya kerja di sawah sampai 1 tahun lamanya. Hasil yang diperoleh pun pas-pasan untuk makan di setiap harinya. Pak Sanusi benar-benar sudah putus asa. Kalau aku begini terus, bagaimana nasib masa depan anak-anakku? Ya, kalau makan memang gak kurang, tapi bukan cuma makan saja yang kami butuhkan. Pak Sanusi melamun sendiri, membayangkan bagaimana masa depan anaknya kalau dia seperti ini terus. Sampai akhirnya, satu lamunan ini membentuk sebuah pemikiran ketika dia melihat pohon besar di sebuah area persawahan tersebut. Mungkin yang namanya pesugihan itu benar-benar ada, pikir Pak Sanusi. Apa kiranya aku kesana saja? Coba sajalah, daripada aku seperti ini terus, capek. Lalu kemudian Pak Sanusi bertanya kepada beberapa warga sekitar, "Pak, apakah pohon besar itu ada penunggunya?" Tanya Pak Sanusi kepada salah satu warga. Yang namanya pohon besar
Pasti ada penunggunya, Sanusi. Dimanapun tempat, apalagi tempat angker seperti itu, sudah pasti ada. Cuma di sini ada kuncinya. Kamu harus hati-hati. Kuncinya siapa, Pak? Tanya Pak Sanusi. Pak Wajo. Dia kunci di tempat itu. Jawab warga itu. Loh, memang kenapa, Pak? Kok harus dikasih kuncen? Padahal kan cuma pohon besar biasa. Ujar Pak Sanusi. Jangan sembarangan, Sanusi. Kamu kan warga sini. Tapi kamu tidak tahu kalau tempat itu biasa digunakan untuk ritual. Sudah banyak orang luar yang ke situ untuk melakukan ritual agar diberi rezeki dan menjadi orang sukses. Jawab warga itu menjelaskan. Wah, yang benar, Pak. Tanya Pak Sanusi keheranan. Iya, kabar itu dari beberapa orang. Lebih lengkapnya, kamu tanya saja kepada Pak Wajo. Tapi kalau warga di sini tidak terlalu yakin, karena kita berharapnya pokoknya sawah kita lancar dan dapat panen yang bagus. Sudah itu aja. Soalnya warga kampung sini kan petani semua. Pak Sanusi yang mendengar cerita dari warga itu semakin tertarik untuk ke tempat angker itu. Nah, sewaktu dia pulang dari sawah, sekitar jam 4:30 sore, dia bertemu bapaknya. Pak, apa benar Pak Wajo itu kuncen di tempat angker itu? Tanya Pak Sanusi. Iya, memangnya kenapa? Tanya balik bapaknya. Apa benar sih, Pak, kalau di sana itu katanya bisa menjadikan orang sukses? Apa itu benar, Pak? Tanya Pak Sanusi lagi. Iya, memang banyak orang luar datang ke sini. Ya lewatnya Pak Wajo. Dia kan kuncennya di sini. Ya, Bapak sendiri juga paham siapa Pak Wajo. Dia juga pernah bercerita kepada Bapak. Kalau orang luar ke sini mau nyari pesugihan, bilang saja ke Pak Wajo. Tapi tidak semuanya bisa sukses. Ada yang gagal, ada yang gila, bahkan ada yang kabur. Kalau sepulangnya dari situ satu rombongan mati semua. Bahkan ada kabar, kalau sepulangnya dari pohon itu, satu rombongan mati semua karena kecelakaan. Ya, mungkin kalau pas dikasih rezeki sama penunggu itu, mungkin membuahkan hasil. Tapi kalau tidak, ya akan berdampak buruk pada kita. Bapaknya menjelaskan panjang lebar. Jadi tidak semuanya bisa ya, Pak? Tanya Pak Sanusi. Ya, Bapak kurang tahu sih. Sebentar, kamu tanya tempat angker itu, maksud kamu apa, Sanusi? Tanya bapaknya. Iya, Pak, tadi saya sempat ngobrol sama teman-teman di sawah. Terus saya melamun ngeliatin tempat itu. Kok sepertinya tempat itu angker sekali? Jawab Pak Sanusi. Di sana memang angker. Jangan sekali-kali kamu ke sana. Ujar bapaknya. Iya, Pak. Jawab Pak Sanusi dengan singkat. Namun walaupun sudah diperingati oleh bapaknya untuk jangan sekali-kali ke sana, Pak Sanusi tetap ngeyel. Pak Sanusi memang sudah ada niatan untuk ke tempat angker itu. Tanpa sepengetahuan dari bapaknya, Pak Sanusi bertemu dengan Pak Wajo. Pak, saya Sanusi, Pak. Saya anaknya Pak Wardi. Oh,
Kamu Sanusi? Bagaimana kabarnya di kota? Tanya balik Pak Wajo. Sudah hancur, Pak, jawab Pak Sanusi. Loh, hancur gimana? Tanya Pak Wajo penasaran. Ya, kemarin Bapak kan tahu, setahun yang lalu ada demo besar-besaran. Ruko saya terbakar. Habis semuanya, Pak, jelas Pak Sanusi. Aduh, Le, yang sabar ya, Le. Terus, ini ngomong-ngomong ada apa kamu kesini? Tumben-tumbennya kamu kesini. Kamu sudah lama pulang, tapi baru mampir ke rumah Simbah. Ada apa ini? Tanya Pak Wajo. Begini, Mbah, saya memang jarang keluar, Mbah. Saya sudah putus asa. Saya benar-benar pusing, Mbah. Keadaan saya sekarang seperti ini. Anak saya pun sudah tidak melanjutkan sekolah. Belum lagi kebutuhan semakin banyak. Saya kesini mau ngomong serius sama Simbah. Apa benar, Mbah, di sini ada tempat keramat yang bisa mendatangkan kekayaan? Tanya Pak Sanusi. Iya benar, Nak. Mbah sendiri juru kuncinya, jawab Pak Wajo. Kira-kira kalau saya yang ke situ, apakah saya bisa sukses, Mbah? Tanya Pak Sanusi. Tergantung. Apa tujuanmu? Ya, syukur-syukur saya dapat rezeki, Mbah. Saya kepengen merubah nasib, Mbah. Masa saya harus jadi petani terus? Kasihan anak-anak saya tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Bagaimana nanti masa depannya? Makanya saya kesini. Syukur-syukur saya dapat petunjuk dari tempat itu, ujar Pak Sanusi. Ya sudah, begini saja. Kalau kamu pengen dapat petunjuk, nanti Simbah kasih tahu tata caranya untuk kamu bisa ke sana, ujar Pak Wajo. Tapi sebelumnya, apakah bapak kamu tahu? Soalnya Mbah takut sama bapak kamu, ujar Pak Wajo. Takut? Takut kenapa, Mbah? Ya kamu kan tahu, bapak kamu itu seperti gimana orangnya. Kalau dia tidak suka ya tidak suka. Orangnya sangat keras. Terus terang, Mbah, saya kesini tidak diketahui bapak saya. Nah, terus kalau nanti bapak kamu tahu bagaimana? Ujar Pak Wajo. Pokoknya Simbah saja yang tahu. Jadi gimana caranya, Mbah, biar bapak tidak tahu? Ya sudah, tapi ini rahasia. Jangan sampai bapakmu tahu, kata Pak Wajo. Iya, Mbah, saya akan jaga rahasia ini, jawab Pak Sanusi. Kamu lahirnya hari apa? Istri kamu lahirnya hari apa? Pak Sanusi pun ditanya. Dijelaskan dan dihitung dengan hitungan Jawa. Menurut hitungan, kamu bisa masuk ke tempat keramat itu di malam Jumat Legi, jelas Pak Wajo. Malam Jumat, Mbah? Iya, dan jamnya itu jam 11 malam. Tidak kurang dan tidak lebih. Pokoknya jam 11 kamu sudah duduk di situ. Tapi sebelum kamu duduk, ada tata caranya. Tapi sebelum itu, kamu ngomong dulu sama istrimu. Kalau kamu sudah dapat izin, nanti baru Mbah kasih tahu tata caranya, jelas Pak Wajo. Iya, Mbah. Kalau begitu saya permisi dulu. Nanti saya kesini lagi, Mbah. Pak Wajo pun hanya menganggukkan kepala. Saat pulang ke rumah,
Pak Sanusi berpapasan dengan bapaknya. "Kamu dari mana, San? Jam segini baru pulang?" tanya bapaknya. "Ini Pak, saya habis nyari-nyari kerjaan. Daripada saya sehari-hari jadi petani seperti ini, pinggangnya tidak kuat Pak. Seumur-umur Bapak kan tahu, saya tidak suka jadi petani. Kalau tidak terpaksa, saya tidak bakalan mau Pak," jawab Pak Sanusi. "Sanusi, dengar ya, jadi petani itu senang, berkah, beras ada, hasil panen bagus ya alhamdulillah, kita tidak kurang makan," ujar bapaknya. "Iya, memang tidak kurang makan Pak, tapi Bapak ingat tidak, saya itu dulu seperti apa? Saya sekolah cuma sampai SMP, terus saya jadi kuli di Jakarta. Sampai ketika saya mau menikah, saya suruh nyari uang sendiri. Saya tidak mau sengsara lagi Pak." "Lah terus kamu maunya apa?" tanya bapaknya. "Ya makanya saya keluar Pak, nyari informasi, barangkali ada pekerjaan. Syukur-syukur di kota atau di mana." "Ya sudah, terserah kamu saja. Yang penting Bapak sudah ingetin kamu. Pokoknya kamu jangan aneh-aneh," kata bapaknya. "Iya Pak, siap," jawab Pak Sanusi. Mungkin pikiran Pak Sanusi waktu itu, bapaknya seperti sudah punya firasat kalau ia mau mendatangi tempat keramat itu, karena kata-kata yang keluar menunjukkan kekhawatiran orang tua kepada anaknya. Setelah masuk ke dalam rumah, Pak Sanusi pun langsung bicara kepada istrinya. "Bu, kira-kira ibu mau tidak kalau kita merubah nasib?" ujar Pak Sanusi. "Rubah nasib bagaimana Pak? Memang Bapak dari mana tadi?" tanya istrinya. "Bu, Bapak itu coba mencari-cari solusi. Bapak jujur saja tidak sanggup jadi petani seperti ini. Capek. Setiap hari tidak ada hasil yang memuaskan. Jujur saja Bapak tidak kuat seperti ini terus Bu," jelas Pak Sanusi. "Terus Bapak mau kerja apa Pak?" tanya istrinya. "Ya makanya Bu, Bapak mau nyari petunjuk, mau nyari solusi lewat Pak Wajo." "Pak Wajo yang mana Pak? Tetangga kita itu?" tanya istrinya. "Iya Bu, Ibu kira-kira ngizinin Bapak tidak kalau misalkan Bapak minta tolong sama Pak Wajo?" tanya balik Pak Sanusi. "Ya kalau Ibu sih izinin saja Pak, yang penting baik untuk keluarga kita," jawab istrinya. "Ya sudah Bu, begini saja. Nanti besok kalau pas Bapak ke sawah, Ibu temenin Bapak ke rumahnya Pak Wajo ya." "Iya Pak, baik," jawab istrinya. Keesokan harinya, setelah dari sawah, Pak Sanusi dan juga sang istri ke tempat Pak Wajo. "Monggo, silakan masuk." "Oh, ini istri kamu," ujar Pak Wajo. "Iya Mbah, istri saya minta dijelaskan tentang obrolan kita kemarin Mbah. Jadi begini, suamimu ini pengen mendapatkan petunjuk agar hidup kedepannya lebih baik. Untuk bisa mendapatkan petunjuk itu, suami kamu harus tirakat atau semedi. Kamu sudah mengizinkan kan? Jadi nanti kalau misalkan betapa suami kamu bisa mendapatkan petunjuk atau ilham yang bisa memberikan jalan kemudahan untuk suami kamu. Katanya suami kamu itu tidak betah jadi petani, ingin merubah nasib. Kalau memang jodoh rezekinya, suami kamu pasti bisa,"
Memangnya harus semedi bagaimana sih, Mbah? Tanya istrinya Pak Sanusi. Begini, saya jelaskan dulu. Pak Sanusi harus tirakat di tempat yang dimana saya menjadi kuncinya. Saya tahu benar bagaimana orang yang bisa diterima dan tidak. Dan kebetulan semalam suami kamu itu sudah ngobrol sama Simbah. Setelah tak hitung-hitung hari lahir kalian, kalian bisa dan mudah diterima di tempat keramat itu. Jelas Pak Wajo. Tapi Mbah, kalau bapak dan ibu mertua saya tahu bagaimana, Mbah? Tanya istrinya Pak Sanusi. Makanya kamu diajak ke sini dengan suami kamu, biar tidak diketahui oleh bapak dan ibu kamu. Yang penting kamunya jaga rahasia ini, ujar Pak Wajo. Iya Mbah, baik, jawab istrinya Pak Sanusi. Terus gimana? Apakah kamu mengizinkan suami kamu? Tanya Pak Wajo. Ya pokoknya yang baik buat keluarga tidak masalah kok Mbah, jawab istrinya Pak Sanusi. Setelah mendapatkan izin dari istrinya Pak Sanusi, Pak Wajo pun menjelaskan. Begini, intinya kalian sudah sepakat. Nanti pas Jumat Legi, seperti apa yang sudah Simbah jelaskan kepada kamu, kamu datang jam 10 malam ke sini. Nanti semuanya Mbah jelaskan. Yang penting kalian balik saja dulu. Jangan sampai bapak ibu kalian mengetahui kalau kalian dari sini, karena bapak kamu itu tidak suka sama Simbah, ujar Pak Wajo. Iya Mbah, kalau begitu kami permisi dulu Mbah. Lalu kemudian mereka berdua pun balik ke rumah. Singkat ceritanya, setelah beberapa hari, waktu yang ditunggu pun telah tiba. Malam Jumat Legi, sekitar jam 10 malam, setelah bapak ibunya atau keluarganya dari Pak Sanusi sudah istirahat, lewat pintu belakang, Pak Sanusi keluar menemui Mbak Wajo. Mbak Wajo pun langsung mengantar Pak Sanusi ke tempat yang dimaksud, dan tata cara ritualnya sudah dijelaskan, sembari menunggu jam 11 malam. Kebetulan malam Jumat itu, ketika Pak Sanusi dengan Mbak Wajo menuju ke tempat keramat, lingkungan sudah sangat sepi. Setelah semuanya dijelaskan, Mbah Kuncen ini masuk ke dalam gubuk yang terletak di belakang pohon besar itu. Pak Sanusi diminta untuk semedi, sementara Mbak Wajo masuk ke tempat itu. Jam pun sudah menunjukkan pukul 11 tepat. Kamu duduk di situ, jangan kemana-mana. Nanti kamu akan ditemui oleh sosok yang akan membantu kamu. Apa yang dia minta, kamu turuti saja, jelas Mbak Wajo. Iya Mbah, baik, jawab Pak Sanusi dengan gemetar. Suasana malam itu seketika mencekam. Duduk bersila, ditemani tiupan angin malam yang kian menusuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Rasa takut yang mulai terasa sebisa mungkin di halunya, berawal dari tiupan angin, kini menjadi rintik-rintik hujan. Padahal langit terang benderang, cahaya rembulan pun menemaninya. Tapi entah dari mana, rintik-rintik hujan itu telah datang. Setelah kejadian yang agak aneh itu, disusul dengan suara-suara tawa, layaknya kuntilanak, yang membuat Pak Sanusi waktu itu merasakan ketakutan. Namun perkataan Mbah Wajo selalu dia ingat. Kamu jangan sampai takut. Jika kamu takut, mending tidak usah. Kita balik saja. Pak Sanusi sudah bertekad akan merubah nasib keluarganya.
Ketika mantra yang sudah diajarkan telah dibaca, Pak Sanusi melihat tempat keramat itu seperti bukan pohon besar yang ia lihat sebelumnya, tapi sebuah istana kerajaan. Pak Sanusi pun disuruh untuk masuk. Diantar dengan 2 prajurit dengan pakaian kerajaan. "Silakan Anda masuk. Anda sudah ditunggu sang raja." 2 prajurit itu mengantar Pak Sanusi menghadap kepada raja. "Kamu kesini minta apa? Dan ada perlu apa, Sanusi?" ujar sang raja. "Aku ingin mendapatkan petunjuk agar nasibku bisa berubah. Aku ingin menjadi orang yang kaya raya," jawab Pak Sanusi dengan gemetar. "Baiklah, tapi kamu harus serahkan anak ayam untukku. Maka kamu akan menjadi orang sukses dan kaya raya." Setelah sang raja mengucapkan kalimat itu, 2 prajurit kerajaan kembali mengantar Pak Sanusi keluar. Setelah Pak Sanusi kembali duduk bersila dan kemudian membaca mantra, istana kerajaan tadi seketika menghilang. Tepat jam 12 dini hari, Bawajo datang untuk menemui Pak Sanusi. "Kamu sudah ditemui Raja Siluman kerajaan itu kan? Apa yang dia minta?" tanya Bawajo. "Dia cuma minta anak ayam, Mbah," jawab Pak Sanusi. "Ya sudah, kita pulang dulu saja. Ngobrolnya dilanjutin di rumah," pinta Bawajo. Karena tempat keramat itu dan juga rumah Bawajo tidak terlalu jauh, jadi hanya memakan waktu 25 menit saja. Setelah sampai di rumah, Bawajo kembali menjelaskan, "Sekarang kamu tinggal turuti apa mau dari sosok itu. Tapi biasanya ayamnya itu bukan ayam asal-asalan. Kalau bisa, ayamnya ayam cemani. Kamu tahu kan ayam cemani?" "Iya, Mbah, saya tahu, Mbah." "Ya sudah, cari anak ayam yang belum pernah kawin. Yang belum pernah kawin berarti yang temanggang atau yang tanggung. Jangan yang sudah dewasa. Mau jantan mau betina terserah. Yang penting jangan yang sudah kawin. Itu pesan saya," jelas Bawajo. "Ya sudah, sekarang kamu pulang saja. Setelah kamu mendapatkan ayam itu, tunggu Jumat Legi untuk menyerahkan ayam itu. Karena sudah ada hitungannya, tidak boleh asal-asalan," lanjut Bawajo. Setelah diminta pulang oleh Bawajo, Pak Sanusi sampai di rumah, langsung menceritakan kepada istrinya. "Bu, aku sudah mendapatkan petunjuk, Bu. Aku hanya diminta mencari ayam cemani hitam yang belum kawin, Bu." "Hah? Ayam cemani, Pak? Kita nyarinya di mana, Pak?" tanya sang istri. "Ya, pokoknya kita harus cari. Kita harus dapatkan ayam itu." Setelah beberapa hari Pak Sanusi melakukan ritual itu. Sembari menggarap sawah, Pak Sanusi ke pasar mencari ayam cemani. Namun sudah hampir 3 minggu, tidak juga menemukannya. Sampai Pak Sanusi meminta kepada istrinya, "Bu, bantu nyari ayam cemani, Bu. Waktu Bapak sudah tidak ada, Bu. Kalau suamimu ketahuan sama Bapak dan Ibu bagaimana? Ibu saja yang pergi ke pasar. Barangkali rezeki Ibu bisa dapat ayam itu," pinta Pak Sanusi kepada istrinya. "Ya sudah, Pak. Biar saya nanti yang ke pasar. Bapak kerja saja di sawah," ujar sang istri. Sudah sekitar 3 minggu lebih, sepasang suami istri itu mencari ayam cemani.
Sampai akhirnya 1 bulan kurang 3 hari, anak ayam itu baru didapatkan dari salah satu pasar yang sangat jauh dari tempat tinggal Pak Sanusi. Setelah mendapatkan ayam itu, Pak Sanusi pun langsung ke rumah Mbak Wajo. "Mbah, saya sudah dapatkan ayamnya, Mbah. Saya titip ayamnya di sini saja ya, Mbah," ujar Pak Sanusi. "Ya sudah, taruh di sini saja, di dalam rumah Simbah," jawab Mbak Wajo. Setelah tiba waktunya, sekitar jam setengah 11 malam, di malam Jumat Legi, Pak Sanusi menemui Mbak Wajo dan langsung membawa ayam tersebut ke tempat keramat itu. Anak ayam itu diletakkan di bawah pohon besar. Tepat jam 11 malam, Pak Sanusi mulai membaca mantranya. Istana kerajaan tidak menampakkan wujudnya kembali, namun terdengar suara jeritan dan juga tangisan minta tolong dari berbagai sudut. Suara itu membuat Pak Sanusi merasa ketakutan. Tiba-tiba bayangan orang yang sedang disiksa semakin jelas di hadapannya. Alam bawah sadarnya Pak Sanusi melihat banyaknya orang-orang tersiksa, dicambuk, ditarik tanpa rasa belas kasih. "Apa ini? Kenapa aku melihat seperti ini?" Tapi Pak Sanusi yang sudah mempunyai tekad yang bulat, dia tetap membaca mantra walaupun melihat banyaknya orang yang tersiksa dengan tangisan minta tolong, jeritan anak-anak, orang tua, semuanya disaksikan oleh Pak Sanusi. Setelah apa yang dilihat oleh Pak Sanusi, kedua prajurit itu kembali mendatangi Pak Sanusi, dan kerajaan itu mulai terlihat kembali. Sementara penampakan yang tadi Pak Sanusi lihat sudah menghilang. Kemudian Pak Sanusi diminta untuk masuk. Dan saat masuk ke dalam, sang raja berkata, "Bukankah kamu sudah melihat itu semua? Siapapun yang akan menjadi pengikutku, jika orang itu membangkang, maka akan tersiksa," ujar sang raja. Saya tidak akan membangkang, Raja," ujar Pak Sanusi dengan terbata. "Bagus. Sekarang pulanglah, dan aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Potong ayam itu untukku," perintah sang raja. "Baik, Raja." Kemudian dua prajurit itu mengantar Pak Sanusi untuk keluar. Saat dia keluar, Pak Sanusi segera memotong anak ayam itu. Pemotongan ayam itu dibantu oleh Mbak Wajo dengan memegangi bagian kaki dan juga sayapnya, sementara bagian kepala dipegang oleh Pak Sanusi. Dari kegelapan malam, di bawah pohon besar, saat kepala ayam itu dipegang oleh Pak Sanusi dengan pisau yang ada di tangan kanannya, dia sudah siap untuk menggorok leher ayam cemani yang sudah di depan matanya. Namun dalam sekejap, yang dilihat oleh Pak Sanusi itu bukan ayam, melainkan anak kandungnya yang paling terakhir. Pisau yang digenggamnya dan tangan yang menggenggam kepala ayam itu seketika dilepas. "Astagfirullah, Mbah, ini apa, Mbah?" Tapi ketika dia melihat kembali ayam itu, wujudnya menjadi ayam kembali. "Apa-apaan ini, Mbah? Tadi aku melihat bukan ayam cemani, Mbah. Tapi yang aku lihat itu adalah anak bungsuku, Mbah. Tapi kenapa ini berubah menjadi ayam lagi, Mbah?" ujar Pak Sanusi kebingungan. Tapi seketika itu, Mbah Wajo langsung memarahi Pak Sanusi. "Sanusi, ini tempat keramat. Kamu jangan membentak-bentak di sini.
Ujar Mbah Wajo. "Mbah, saya tidak mau melakukan ini, Mbah. Saya tidak mau, Mbah." "Sanusi, kamu diminta apa oleh penunggu di sini? Kamu diminta motong ayam kan? Ya sudah, potong ayam ini sekarang juga. Ini ayam, bukanlah anakmu." Dengan perasaan takut, Pak Sanusi kembali memegang kepala ayam itu, karena yang tadi dilihat itu adalah anak bungsunya. Pisau yang terjatuh kembali dia ambil. Setelah siap disembelih, dari mulut Pak Sanusi terucap kalimat, "Bismillahirrahmanirrahim." Dar! Seketika suara petir menyambar ayam yang akan disembelih, sampai Pak Sanusi dan juga Mbah Wajo benar-benar ketakutan karena kilatan cahaya itu benar-benar nyata berada di depan mereka. Sampai ayam itu pun terlepas. Pak Sanusi spontan langsung menjauh dari tempat itu. Namun ia kebingungan karena tidak melihat Mbah Wajo. "Astagfirullahaladzim, Mbah. Mbah, bangun, Mbah." Mbah Wajo ternyata tergeletak akibat tersambar petir. Beberapa kali dibangunkan, sampai Pak Sanusi teriak-teriak minta tolong. Mbah Wajo tetap tidak sadar. Dan ketika dicek denyut nadinya, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Pak Sanusi kebingungan harus bagaimana, karena di tempat itu sama sekali tidak ada orang kecuali dirinya dan juga Mbah Wajo. Lalu kemudian Pak Sanusi yang panik kemudian berlari ke rumah Mbah Wajo untuk mengabari keluarganya. Singkatnya, sesampainya di rumah Mbah Wajo, Pak Sanusi langsung menggedor pintu rumahnya. Tolong Mbak, itu Mbak Wajo, Mbak Wajo," ujar Pak Sanusi terbata. "Gimana, Pak? Ada apa, Pak Sanusi? Pelan-pelan ngomongnya." Itu Mbak, Mbak Wajo meninggal dunia, Mbak," jawab Pak Sanusi. "Hah? Kamu yang benar, Sanusi. Terus sekarang bapak saya di mana?" tanya anaknya Mbah Wajo. Di bawah pohon keramat, Mbak." Lalu kemudian mereka pun bergegas menuju ke pohon keramat dengan meminta bantuan beberapa warga yang tidak sengaja berpapasan. Sesampainya di sana, tubuh Mbah Wajo menjadi kosong akibat tersambar petir. Seluruh warga pun akhirnya terbangun karena kepanikan itu. Sampai bapaknya Pak Sanusi akhirnya tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Sanusi. Pak Sanusi pun terkena omelan orang tuanya. "Seandainya kamu benar-benar sampai membunuh ayam itu, mungkin anakmu sudah mati, Sanusi. Tapi Allah masih melindungi kamu. Dari kemarin bapak sudah punya firasat. Dan ibumu juga memimpikan kamu membawa ayam yang akan dibuang. Dan ternyata benar dugaan bapak. Bapak yang memohon meminta petunjuk kepada Sang Pencipta. Dan jawaban dari Gusti Allah membuat kamu tersadar, Nak. Ya sudah, semua ini sudah terjadi. Tapi yang penting, kamu dan anak-anakmu dan keluarga kita semuanya masih utuh. Soal Mbah Wajo, itu urusan dia dengan penunggunya di sini. Semoga ini menjadi pelajaran buat kamu, Sanusi. Jangan pernah sekali-kali kamu berpikir untuk mendapatkan kekayaan yang mengorbankan nyawa anak dan keturunanmu. Ingat pesan Bapak, Sanusi. Ingat pesan ibumu. Kamu ini anak laki-laki. Memang Bapak tidak pernah mendidik kamu, membesarkan kamu dengan pendidikan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Maafkan Bapak, Nak. Dulu Bapak itu cuma buruh petani.
yang alhamdulillah sekarang sudah punya sawah, dan sawah itu akan menjadi hak milik kamu. Kamu tinggal mengelola saja. Kenapa Bapak meminta kamu menjadi seorang petani? Agar kamu tahu jerih payahnya menjadi orang susah seperti apa. Agar kamu tahu dan merasakan bagaimana yang namanya selembar uang itu sangat berharga. Agar kamu jangan merasa semua itu adalah kamu yang memiliki. Semua itu butuh perjuangan, nak. Semua butuh proses untuk bisa menjadi orang sukses. Bapak sudah bersyukur mempunyai banyak petak sawah, tapi semua ini juga Bapak usahakan untuk kamu dan anak-anak kamu, karena kamu cuma anak Bapak satu-satunya, Sanusi. Jadi pesan Bapak, jangan pernah sekali-kali kamu datang ke tempat keramat atau yang terkait dengan kemusyrikan. Sekarang, kalau kamu mau buka usaha, silakan jual sawah Bapak. Bapak ikhlas daripada kamu harus mengorbankan anak kamu sendiri. Bapak masih ada sawah yang Bapak bisa garap. Mendengar perkataan bapaknya Pak Sanusi, istri serta anak-anaknya menangis. Kenapa Bapak tidak menyekolahkan anak-anak kamu? Karena agar kamu sebagai kepala keluarga berpikir bagaimana caranya mendidik anak yang benar. Sudah, insya Allah kalau Tuhan yang berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Anak-anak kamu saat ini putus sekolah. Tidak apa-apa, masih ada waktu. Semoga Allah berkehendak untuk membuat anak-anak kamu lebih sukses ke depannya dan mengetahui bagaimana jerih payah seorang bapak, seorang ibu untuk bisa menafkahi dan mendidik anak-anaknya. Jelas bapaknya Pak Sanusi panjang lebar. Pak Sanusi pun menangis, meminta maaf memohon ampun kepada kedua orang tuanya. Kini Pak Sanusi bersyukur mempunyai seorang bapak yang ternyata maksud dan tujuannya menjadi buruh tani adalah untuk mendidik dia menjadi seorang yang mandiri. Sebuah kisah atau pengalaman hidup dari pasangan ini semoga menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.